case you missed it. In case you missed it, pada pekan pertamanya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih untuk mengumumkan usaha patungan bernama Stargate yang bertujuan meningkatkan keunggulan Amerika dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan alias AI. Lewat usaha patungan itu, OpenAI, Oracle, dan SoftBank akan menginvestasikan dana hingga sekitar 8.100 triliun rupiah untuk membangun pusat-pusat data dan pembangkit listriknya. Sementara di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama AI di Asia Tenggara dengan ekosistem digital yang berkelanjutan. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan akhir Januari lalu bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia memang menjadi pasar yang menggiurkan untuk industri AI, termasuk perusahaan-perusahaan asal Amerika seperti OpenAI yang berada di balik ChatGPT. Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia menghadapi perkembangan pesat AI saat ini? Terlebih belum ada aturan hukum setingkat undang-undang yang meregulasi pengembangan maupun penggunaan AI di Indonesia. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya Rifan Dwi Astono berbicara dengan dua sosok yang menggeluti AI di Indonesia. Yang pertama adalah peneliti AI dari Center for Digital Society atau CFDS Visipol UGM, Bangkit Adiwiguna, dan yang kedua adalah Direktur Artificial Intelligence Center Indonesia atau AICI, Hana Baik Susanti. Kepada Bangkit, saya menanyakan seperti apa kira-kira perkembangan AI dalam 5 tahun ke depan, mengingat perkembangannya yang eksponensial beberapa tahun terakhir. Sampai saat ini, kalau kita mengamati perkembangan AI itu, dari tahun ke tahun itu perkembangannya tuh dirasa semakin cepat gitu. Kalau kita lihat prediksi soal kemunculan Artificial General Intelligence gitu, atau jenis AI yang kemampuannya diperkirakan setara dengan kecerdasan manusia gitu. Kalau sekarang kan kita hampir sekitar 70% itu masih Artificial Narrow Intelligence ya, yang kita pakai sehari-hari seperti ChatGPT, AI generatif lainnya gitu. Nah, Artificial General Intelligence itu di tahun 2021 atau 22 ketika ChatGPT baru pertama kali dikenalkan itu banyak ahli memprediksi kurang lebih itu 2045 itu baru akan terjadi gitu. Jadi secara teoritis itu perkembangannya kalau dihitung secara ekonomi, secara perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya diprediksi itu baru 2045. Tapi pada awal tahun ini atau mungkin tahun kemarin ya itu muncul prediksi-prediksi baru. Jadi 2024 kemarin kalau nggak salah ada prediksi bahwa dari OpenAI kalau nggak salah dari Sam Altman itu bilang bahwa bahkan 2030 pun kemungkinan Artificial General Intelligence itu udah ada gitu. Yang mana itu nanti akan diikuti oleh kehadiran Artificial Super Intelligence juga, jenis AI yang diperkirakan kemampuannya tidak hanya setara manusia, tapi juga mampu melampaui manusia begitu. Menurut Bangkit, perkembangan AI sulit diprediksi, terutama apabila Artificial Super Intelligence alias kecerdasan super buatan sudah tiba. Lantas, apakah kita harus merasa cemas melihat perkembangan AI? Jadi memang ada beberapa hal dari perkembangan AI yang dapat atau harus disikapi secara waspada begitu, terutama tentang AI nanti akan menggantikan banyak pekerjaan manusia misal. Tapi ada juga potensi di mana menggantikan pekerjaan manusia itu juga berarti hal baik begitu, karena artinya manusia di masa depan tidak akan banyak bekerja lagi, tapi tinggal menerima hasil kerjanya itu gitu. Yang mana di situ diperlukan bukan perubahan terhadap AI-nya, tapi siapa yang mengontrol AI tersebut begitu kan. Siapa yang mengontrol AI tersebut, siapa yang memberinya pekerjaan, dia disuruh melakukan pekerjaan apa, dan untuk siapa hasil pekerjaan AI tersebut gitu. Dan artinya ketika kita menyikapi AI gitu kan, banyak saya kira juga banyak gerakan-gerakan ya, baik itu di bidang sains maupun di Amerika saya kira juga banyak ada gerakan seperti gender shades kalau nggak salah di MIT itu yang mencoba untuk memastikan bahwa produsen AI dan pengembang AI dan juga mereka yang menjual belikan produk AI itu dikontrol, sehingga
dampak-dampak negatifnya itu dapat dikendalikan begitu. Istilah gender shades yang disinggung oleh Bangkit merujuk pada sebuah proyek percontohan yang dilakukan kampus Massachusetts Institute of Technology atau MIT untuk mengevaluasi tingkat akurasi pendeteksian gender pada produk bertenaga AI. Pasalnya, bias gender menjadi salah satu masalah yang menghinggapi AI, yang berpotensi mendiskriminasi bukan hanya pengguna, tapi masyarakat secara umum. Meski demikian, terlepas dari berbagai ancaman dan tantangannya, AI juga menciptakan berbagai peluang dan keuntungan. Lihat saja di sekitar, semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk belajar, bekerja, hingga menghibur diri sendiri. Kedepan, pemanfaatannya mungkin akan jauh lebih masif, terutama di kalangan generasi beta, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 2025 tahun ini hingga tahun 2039, yang akan menjadi generasi pertama yang lahir ke dunia tanpa mengenal dunia sebelum adanya AI. Lantas, apakah masyarakat, khususnya yang berada di Indonesia, siap menyambut kehidupan baru yang dikelilingi teknologi canggih ini ke depan? Kita cukup concern terhadap bagaimana persiapan Indonesia dalam menerima AI ya Mas ya selama ini. Dan kalau tadi mungkin Mas Rifan bilang dalam hal regulasi infrastruktur, kita jelas belum sangat siap dalam hal regulasi. Misal kita tuh sampai sekarang di Indonesia masih belum memiliki aturan yang jelas begitu tentang AI. Aturan yang sifatnya itu garis besar, grand design seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain. Itu kita cuma punya namanya strategi nasional kecerdasan artifisial gitu. Itu pun bukan aturan sebenarnya, itu hanya dokumen perencanaan yang tidak mengikat. Lalu untuk aturan-aturan lain selain dari Stranas itu adalah kita cuma punya surat edaran menteri kalau nggak salah yang mengatur etika penggunaan AI. Sebagian besar itu sifatnya masih sangat sektoral begitu Mas, jadi hanya per sektor pendidikan. Padahal kalau kita lihat contoh negara-negara lain yang sudah memiliki aturan AI yang lebih baik, semuanya selalu dimulai dengan aturan yang sifatnya garis besar terlebih dahulu tentang AI ini arahnya kemana dan sebagainya, baru kemudian dibuat yang sifatnya sektoral. Kemudian ketika kita menyoal infrastruktur itu juga kurang lebih sama tidak siapnya, cuma ini mungkin progresnya lebih bagus gitu, karena dari tahun ke tahun angka ketimpangan digital kita sudah mulai menurun ya, meskipun tentunya angkanya masih sangat besar, terutama di Indonesia bagian timur begitu. Nah, tapi ini dari segi infrastruktur gitu. Ketika kita bicara ketimpangan digital kan kita harus bicara dalam aspek yang lebih luas. Misal literasi digital, kemudian talenta digital itu kita juga masih sangat kurang dalam hal literasi digital. Lagi-lagi ketimpangan dapat kita temukan di Indonesia bagian timur begitu, dan bahkan di daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang lebih baik pun literasi digitalnya juga tidak terlalu baik begitu. Menurut Bangkit, masih banyak yang harus dibenahi di Indonesia agar masyarakatnya siap hidup di tengah gempuran AI. Direktur Artificial Intelligence Center Indonesia atau AICI, Baik Hana Susanti, punya pendapat yang sama. Indonesia belum siap. Saya lantas menanyakan kepada Santi apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri dan generasi beta yang akan hidup di era AI. Penyiapan generasi beta ini kan tanggung jawab semua ya Mas, maksudnya ya pemerintah, ya orang tua, ya guru, semua gitu kan. Yang harus kita siapkan pertama ya memang bagaimana menyiapkan pendidikannya gitu, pembelajarannya gitu. Ya. Si literasi AI ini harus mulai diajarkan, mereka harus literate gitu, not only just, ya user gitu, tapi someday mereka harus jadi kreator sendiri gitu. Santi memimpin lembaganya, AICI, untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang AI. Ia mengatakan lembaganya didirikan untuk merespons kealpaan kurikulum sekolah untuk mengakomodasi pendidikan teknologi kecerdasan buatan. Saat ini, lembaganya memberikan kegiatan ekstrakurikuler mengenai AI dan robotik setiap akhir pekan kepada sekitar 150 anak yang mendaftar secara pribadi, serta bekerja sama dengan sejumlah sekolah untuk mengadakan ekskul AI robotik sepulang sekolah. Maka ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan rencananya untuk menambahkan mata pelajaran AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang sudah siap, Santi pun mengapresiasi. Kenapa si AI dan coding ini belum diajarkan oleh kita sekian puluh tahun ini, karena kita lack of curriculum system, nggak punya kurikulum.
nggak Mhm. ada kurikulum AI kan di kita. Benchmarking juga nggak ada gitu kan. Kemudian lack of teachers, kita nggak punya gurunya, siapa yang ngajarin AI gitu kan. Mhm. Kita nggak punya gurunya, kita nggak punya kurikulumnya, kita nggak punya AI ekosistem kalau kami menyebutnya. Keterkaitan antara sekolah dan industri gitu kan, dan kita juga nggak punya study environment-nya. Jadi iklim belajar AI itu yang belum ada gitu. Nah, mudah-mudahan satu sisi dari penyiapan SDM supaya siap dengan perubahan yang begitu cepat itu, yang pertama adalah dengan diajarinnya AI dan coding coding ini sejak SD gitu, sesuai sama Mhm. arahan dari atas gitu loh, Mas. Itu kan berarti turunannya nanti, eee ada pernyataan itu, kemudian dari kementerian akan apa ya namanya ya, meramu lagi gitu ya, pasti arahnya ke pengembangan atau apa, penyusunan kurikulum AI-nya dong pasti gitu kan. Mhm. Setelah itu ada pelatihan gurunya, setelah itu ada piloting school-nya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begini, anak-anak kita tahu, paling nggak mereka tahu konsep dasar dari AI ini gitu. Kurikulum adalah tanggung jawab pemerintah. Di rumah, anak-anak sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Itu sebabnya menurut Santi, orang tua harus lebih menguasai AI ketimbang anak mereka untuk memastikan kesiapan buah hati mereka menghadapi era kecerdasan buatan. Yang harus mengarahkan anak-anaknya kan, ya orang tua gitu kan sebenarnya gitu. Mhm. Tapi kan tidak semua orang tua literate, Betul. ya kan? Ya maksudnya kita jujur-jujuran bahwa mungkin orang tua malah less literate dibanding sama anaknya, Hmm. iya kan? Iya. Gimana dia mau ngajarin anaknya gitu. Nah, makanya saya sih bagaimana caranya supaya si orang tua itu literate AI gitu kan. Nah, Hmm. sekarang apa yang harus mereka lakukan? Ya edukasi diri. Iya. Gimana coba? Ya kan kalau di kota mungkin kita gampang ya kan, gimana caranya Bu Santi? Oh iya cobain ini biasain, eee, pakai asisten virtual misalnya, Mhm. awasi aplikasi yang dilakukan anak gitu kan. Mhm. Kemudian, ibu-ibu harus lihat bagaimana fitur keamanan di sana. Ya enak ngomongnya gitu ya, mereka mau pakai Google Assistant aja nggak bisa gitu loh, Iya. Iya. ya kan? Jadi, ya memang kalau ditanyain gimana orang tua, ya pertama dia harus paham dasar-dasar AI, iya Mhm. kan? Mhm. Kemudian dia harus bisa mendorong supaya si anak itu bisa memanfaatkan AI itu dengan positif kan gitu. Dia bisa belajar matematik, bisa belajar bahasa, bisa belajar sains, itu kan dengan sangat-sangat mudah Mhm. sekarang gitu kan. Nah, kemudian dia juga bisa, apa namanya ya, bisa membimbing anaknya sebenarnya Kak, dalam penggunaan AI gitu loh. Jadi diajarkan anaknya supaya, anaknya tahu bagaimana menggunakan teknologi ini, bagaimana si teknologi bekerja dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dia, gitu kan. Mhm. Kemudian dia harus tahu juga batasan kalau kita nyebutnya screen time, pernah dengar nggak? Jadi Iya. batasan waktu dia berinteraksi dengan layar, gitu kan. Mhm. Karena ya tidak bisa dibiarkan dia interaksi dengan layar lebih banyak dibandingkan dengan interaksi sosialnya, kan gitu. Mhm. Nah, dia harus tahu batasan waktu layar itu seperti apa, atau screen time itu seperti apa. Dia juga harus tahu atau dia harus bisa membimbing anaknya untuk memahami etika, kan Mmm. AI ethics luar biasa sekarang. Iya. Ya kan, bagaimana menghormati privasi orang, bagaimana menghindari fake information gitu ya, bagaimana menyaring informasi gitu. Mhm. Ya banyak sih yang harus dilakukan orang tua gitu, tapi kan tidak semua orang tua punya kemampuan seperti itu, Mas Rifan. Nah, itu tantangan kita sebenarnya. I Nah, see. kalau orang tua yang sekarang sedang maksudnya yang native digital seperti Anda, seperti yang berumur-umur 30-an, nggak apa-apa. Tapi kan Mhm. orang tua yang seumur saya yang generasi kolonial ini juga masih banyak gitu. Jadi banyak hal sih dia harus bisa mempersiapkan anaknya terutama untuk me hidup dan berkembang di zaman yang berbasis AI gitu. Satu hal yang pasti menurut Santi, gempuran AI dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah keniscayaan.
Oleh sebab itu, ia berpesan agar semua orang, terutama orang tua, tidak menolak kehadiran AI demi mempersiapkan diri dan generasi masa depan di era kecerdasan buatan. Demikian In Case You Missed It VOA kali ini dari Washington DC. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai jumpa. The Voice of America.